ada insiden, nggak tahu ya. Ini kalian lihat sendiri, nggak ada halangan apapun. Di antara makam, berpakaian serba gelap. Penasaran. Repot banget jadi YouTuber, tau gak? 6 jam nggak minum sama sekali. Kacau. Diam kau. Aduh. Guys, jalanannya serius sempit banget, kayaknya harus nanya warga deh. Punten ya, Pak. Aduh. Kenapa gue bisa kepikiran bikin YouTube-YouTubean? Yep, nyasar. Nanjak lagi, coy. Aduh. Pagi selalu datang tanpa suara, tapi selalu membawa awal yang baru. Di jam segini, dunia belum sepenuhnya sibuk, tapi pikiran gue udah mulai berjalan. Pagi ini bukan tentang seberapa cepat kita pergi, tapi tentang keberanian untuk memulai. Walaupun terasa berat untuk bikin konten ini, gue coba untuk memulai. Di sini gue akan ceritain sebuah kota strategis kecil yang sejak awal memang dibangun sebagai kawasan militer. Jejak masa lalunya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Bukan hanya 1 atau 2 titik, tapi tersebar di banyak sudut kota. Mulai dari pusat pelatihan militer, pendidikan polisi militer, monumen tank, kendaraan berlapis baja, bengkel kendaraan militer, markas-markas satuan tentara, kawasan asrama Dustira, hingga mes para medis. Semua ini bukan muncul belakangan. Kota ini sejak awal memang dirancang sebagai bagian dari sistem pertahanan. Rumah sakit Dustira. Rumah sakit ini dibangun bukan sebagai rumah sakit umum. Fungsi awalnya adalah rumah sakit militer untuk melayani ribuan prajurit yang ditempatkan dan dilatih di kota ini. Pada masa kolonial, wilayah ini menjadi basis besar tentara di bawah sistem militer Hindia Belanda. Dari rumah sakit Dustira, tempat yang sejak dulu lekat dengan cerita manusia, perjuangan, dan penyelamatan, di sini ada satu cerita lain, bukan dari bangunan, tapi dari alam. Tidak jauh dari kawasan rumah sakit tua ini, tumbuh pohon langka yang disebut Cannonball Tree. Pohon langka karena buahnya tumbuh langsung dari batang, bukan dari ujung ranting. Buahnya keras, berat, dan jatuh seperti peluru meriam. Di Indonesia, pohon ini jarang banget ditemuin. Lebih sering hidup di kebun botani atau kawasan tertentu aja. Sekarang, kita melihat denyut pagi di jantung kota, alun-alun Cimahi. Di sisi alun-alun berdiri sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Cimahi. Payung-payung peneduh ini sekilas mengingatkan pada desain pelataran Masjid Nabawi di Madinah. Bukan meniru bentuknya secara utuh, tapi membawa satu pesan yang sama. Ruang ibadah dan ruang publik dibuat agar orang bisa berhenti dan bernaung. Lalu di titik ini ada sebuah penanda kecil yang mungkin sering terlewat. Titik 0 km bukan sebuah cat yang dilukis di atas tanah. Ini adalah titik referensi kota, tempat pengukuran jarak dan penataan wilayah dimulai. Pilar-pilar ini juga berdiri sebagai penanda bahwa dari sinilah sebuah kota ditarik garisnya. Bukan tentang ramai atau enggak, tapi ini tentang identitas.
Di satu ruang yang sama, ada ibadah, ada warga, ada sejarah, dan ada penanda kota. Tenang tapi penuh dengan cerita. Setelah menyusuri wajah pagi kota ini, sekarang gue menuju satu tempat yang menyimpan cerita jauh lebih sunyi, yaitu kuburan Kerkhof, Cimahi. Tempat di mana sejarah tidak lagi berdiri sebagai bangunan, tapi terbaring dalam diam. Guys, mic-nya ketinggalan di mobil sih gara-gara tadi buru-buru karena drone-nya jatuh. Ada insiden, nggak tahu ya, nggak tahu dijailin, nggak tahu apa namanya, panas, nggak tahu memang nabrak ya. Tapi aku lihat sih nggak ada pohon, nggak ada halangan ya tadi ya. Ya mungkin dijailin kali ya. Soalnya tiba-tiba drone-nya ada di bawah gitu. Padahal nggak ada ini. Ini kalian lihat sendiri, nggak ada halangan apapun. Di siang hari yang tenang ini, banyak orang lewat di depannya, tapi nggak banyak yang benar-benar tahu apa sebenarnya Kerkhof itu. Kata Kerkhof sendiri bukan berasal dari bahasa Sunda atau juga bukan bahasa Indonesia. Ia datang dari bahasa Belanda. Kerk artinya gereja dan Hof artinya halaman. Secara harafiah, Kerkhof berarti halaman gereja. Namun, dalam konteks kolonial Belanda di Indonesia, istilah ini merujuk pada kompleks pemakaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Di Cimahi, Kerkhof Lewi Gajah menjadi saksi bisu masa ketika kota ini pernah berperan penting sebagai kawasan militer dan pemukiman orang-orang Eropa. Disinilah para serdadu, pejabat, dan keluarga Belanda pernah dimakamkan. Bukan sekedar kuburan tua, Kerkhof ini adalah arsip sunyi tentang sejarah. Nisan-nisan berbahasa Belanda, tahun kematian yang tertulis rapi, dan tata makam yang berbeda dari pemakaman lokal menunjukkan bahwa tempat ini dibangun dalam sistem kolonial yang sangat teratur. Seiring waktu berjalan, Kerkhof ini bukan hanya dikenal sebagai situs sejarah, tapi juga tumbuh dalam cerita. Warga sekitar kerap bercerita tentang suasana yang berubah drastis saat sore menjelang malam. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di antara makam, padahal gak ada siapa-siapa. Ada pula cerita penampakan sosok berpakaian serba gelap berdiri diam di antara nisan, lalu menghilang saat didekati. Sebagian percaya tempat ini menyimpan penghuni lama, bukan dalam arti menyeramkan semata, melainkan karena begitu banyak jiwa yang pernah dimakamkan di sini. Dalam periode sejarah yang keras, penuh konflik, dan penuh kehilangan. Namun hingga hari ini, semua kisah itu tetap berada di ranah cerita lisan.
Oke lah, kita langsung OTW ke Kampung Cirende. Dan ternyata ada pengunjung juga di sini yang lagi ngeliat. Oke guys. Setelah suasana yang cukup mencekam di Kerkhof, perjalanan harus gue lanjutin untuk menjauh dari bayang-bayang masa lalu, menuju sisi lain kota Cimahi yang justru menyimpan ketenangan dengan cara yang berbeda. Di sini, gue pengen kalian lebih santai dan siapin cemilan kalian, karena di momen ini, video ini akan sedikit lebih panjang. Di sisi selatan kota Cimahi, tersembunyi sebuah kampung adat yang masih memegang kuat cara hidup leluhur. Dan inilah Kampung Adat Cirende. Secara posisi, Kampung Cirende berada di kawasan perbukitan, tepatnya di wilayah Leuwi Gajah dan letaknya nggak jauh juga dari kota. Kalau berangkat dari alun-alun Cimahi, mungkin jaraknya sekitar 3 km. Perjalanan ke Cirende nggak terlalu jauh, tapi perlahan kerasa banget berubah. Dari jalan utama kota, kita masuk ke jalur pemukiman. Proyek MBG. Kalian lihat ya, ada proyek MBG. Panas banget. Guys, jalanannya serius sempit banget, kayaknya harus nanya warga deh. Pak, bisa kalau ini ke Kampung Cirende betul Pak? Ya, oh parkir mah di. Oh, makanya saya bingung, nggak tahu soalnya Pak. Oh, balik lagi berarti ya Pak ya? Oh ya siapa? Soalnya nggak ada tandanya, tapi di atas ya Pak ya? Di atas kan ada tanda parkir dia, gede. Oh saya nggak lihat. Sebelah kanan. Oh iya. Punten ya Pak. Ya. Oh guys, kita mundur guys. Salah guys. Oke. Wah gila, warganya baik banget. Ini dibukain pagar buat motor guys. Ya lumayan lah, kita sambil ngisi waktu buat ngecaskan. Wah kayaknya nggak bisa deh Pak. Coba. Oh parah sih guys, kalian jangan sampai kayak aku ya. Parah sih, sumpah. Parah banget. Sempitnya parah. Oh Pak, atur nuhun Pak, punten Pak. Dia ya, makasih Pak, nuhun Pak. Bapak baik sekali. Aduh, ini dia guys Indonesia. Keramahan warganya luar biasa. Tinggal disempurnakan, gak boleh buang sampah sembarangan. Tapi di sini bersih loh, beda ya. Nggak tahu nih sebenarnya yang sering buang sampah sembarangan tuh di kota atau yang di mana sih? Mungkin hanya tempat-tempat tertentu kali ya. Kita balik lagi nanjak. Ternyata udah di Kampung Cirende. Gua gak lihat guys, soalnya tadi lagi sibuk syuting kan. Wah berarti barang mesti dibawa turun semua nih. Waduh, repot juga. Sini ya berarti. Ini nih yang ada gambaran. Hujan bukan ya? Coba bukan. Parkir mana ya? Coba. Kita tanyain warga lagi. Mana Pak? Oh. Gila, dia masih ngikutin. Tapi emang dia tadi rutenya mau ke ini sih, mau keluar. Oh di situ, oh di atas tuh. Oke guys, kalian juga. Aduh, siapa ini perjuangannya? Aduh, kenapa gue bisa kepikiran bikin YouTubean? Oh di sini ya ampun. Oh ini ada angkot tanah milik Maslin. Oh ini astaga. Parkir mobil. Oh iya. Ini guys ternyata. Ntar ya. Tunjukin dulu. Turn right, then turn left. Diam kau. Ntar ya aku kasih lihat. Pokoknya ada parkir. Ya. Oh iya Pak. Oh iya. Siapa? Oh. Ya. Oh iya Pak. Ya. Nuhun ya Pak. Oh ternyata ngalangin jalan. Aduh. Fix. Kayaknya kalau trip kedua kayaknya bakalan bawa asisten sih. Kalau sendiri gini gila aja. Aduh, repot banget. Sumpah repot banget. Repot banget jadi YouTuber tau gak? Oke lah. Jadi ini nih guys, kalian kalau mau ke Kampung Cirende
Nih ada tulisan parkir tuh langsung kanan. Tergantung sih kalau kalian bawa, kalau motor nggak tahu. Di sini nih, gue pikir rumah orang. Siap-siap. Tes sekarang jam 10.34. Aduh. Sebetulnya sih jalan juga bisa, takutnya baterai drone-nya nggak penuh, tau nggak guys? Itu yang paling penting sih, drone-nya. Borosnya parah banget sih. Parah banget. Dan ini panas banget. Untung gue udah beli materi kipas. Beli ini loh, 5 kecepatan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang paling enak loh, ini bisa ditekuk gini nih. Jadi kalau ditaruh pun bisa tuh. Terus ditaruh juga bisa. Nah gini nih. Dan yang paling keren, ini nih, sumpah kalian harus lihat. Yang paling keren adalah dikalungin. Ini pasti berebek ya mic-nya ya. Jadi apa ya? Jadi enak, bisa sambil jalan, kipasnya tetap nyemprot ke muka. Dan katanya kalau di level 1 bisa sampai 13 jam. Kalau yang level 5 speednya sampai 5 jam. Kita buktiin aja. Kalau kalian tertarik, ntar aku pasang di linknya di deskripsi ya. Di yang link yang di deskripsi itu barang yang langsung aku pakai guys, yang aku buktikan langsung di lapangan. Tuh, lupa beli minum lagi. Kacau juga. Kacau guys, kacau. Lupa beli minum, ntar kita beli minum. Sekarang taruh, udah siap nih. Ya, keren kan? Bisa ditaruh di meja, dikalungin juga bisa, keren. Kalau tertarik beli aja guys, harganya murah deh, di bawah 100.000, nggak nyampe 100.000 lah. Ini casan yang 3-in-1, ingat ya yang aku bawa pas waktu review hotel. Nanti deh. Dan power banknya nih bagus juga sih, Xiaomi. Kalau mau linknya di deskripsi, dia bisa 3 ya. Dan ini tuh kalau lucunya gini guys, ini kalau nggak dipakai bisa jadi gantungan. Itu ini 20.000 mAh ya, bisa, mungkin kalau iPhone bisa 4 kali ngecas. Mereknya Xiaomi, pakai yang trusted aja lah guys zaman gini mah. Dan oke lah, kita nungguin nih baterai DJI. Udah dikit lagi. Yang di body berapa ya, kayaknya masih. Gila sih, ini baru pagi aja tadi, baru 2 jam ya. Tadi nyampe kayaknya nyampe kan jam 7, nyampe jam 7, ngeliput sampai jam 9, 2 jam. Sekarang 10.43. Ke Kharkov ya dipakai 3 jam sih. Tapi satu tempat itu tadi tuh boros banget sih guys, langsung habis satu baterai itu. Ntar deh kita lihat aja klipnya, lupa. Sekarang bentar lagi kita ke kampung, kita OTW Kampung Cirende. Tadi habis siap-siap, sekarang kita jalan. Jam 10.51 berjalan menuju Kampung Cirende. Tas gue berat juga, gak nyangka gue, padahal isinya drone doang. Drone, baterai, tongsis, berat. Bentar. Oke guys, let's go. Jalan yang tadi. Jadi ini tuh katanya Kampung Cirende itu katanya selama 100 atau 300 tahun itu mereka pokoknya udah ratusan tahun tuh nggak makan nasi guys. Katanya makannya singkong katanya. Kita langsung pelajarin budayanya. Ini kalian kalau melihat suasananya kayak gini. Di bagian depan kita disambut sebuah meriam tua yang diletakkan tidak jauh dari area masuk. Meriam ini bukan sekedar pajangan, tapi menjadi penanda bahwa kawasan ini menyimpan jejak sejarah. Dan ada juga pondok atau saung sederhana. Biasanya pondok-pondok ini digunakan sebagai tempat berkumpul warga, tempat menerima tamu, dan ruang untuk berbincang sebelum benar-benar masuk ke area kampung. Kita lewatin MBG tadi. Akhirnya kita sampai juga di titik ini. Di depan kita terlihat peta kawasan kampung, peta yang memperlihatkan bagaimana wilayah kampung adat Cirende tersusun.
Dan mulai dari titik inilah kita benar-benar memasuki area kampung lebih dalam lagi. Langkah kaki kita pelan-pelan bergerak masuk melewati jalur kecil menuju kawasan yang lebih dalam. Di sekeliling, suasana terasa hidup. Terlihat ayam yang lalu lalang, kucing yang santai di pinggir jalan, dan beberapa jajanan kecil yang bisa jadi pengganjal perut sebelum melanjutkan perjalanan. Suasana seolah tersihir menjadi begitu sejuk dan begitu damai. Jalan setapak yang perlahan membawa kita meninggalkan area depan kampung dan benar-benar masuk ke jantung kehidupan kampung adat Cirende. Dari lorong sederhana ini, kita seakan diajak masuk ke dunia yang ritmenya jauh lebih pelan. Dan inilah kampung adat Cirende. Begitu memasuki area ini, jujur, hati benar-benar gembira. Karena akhirnya bisa ngeliat langsung sebuah sejarah hidup yang selama ini hanya gue dengar lewat cerita. Saung-saung kecil ini berdiri sederhana, tapi terasa kuat. Tiangnya terbuat dari kayu, dindingnya sebagian dari bilik bambu, dan atapnya dari anyaman. Saung Baraya dan Balek Saresehan ini menjadi pusat aktivitas warga, tempat musyawarah, latihan seni, hingga pertunjukan budaya. Setiap bulan Sura, balai inilah yang digunakan untuk pagelaran wayang golek sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Masyarakat adat Cirende memegang prinsip hidup ngindung kak waktu, mi bapak kak zaman, yang artinya mereka tetap menjaga jati diri adat namun tidak menolak perkembangan zaman seperti listrik, televisi, telepon genggam, dan teknologi tetap digunakan. Secara adat, wilayah kampung dibagi ke dalam kawasan alam yang dijaga seperti hutan larangan dan hutan tutupan yang berfungsi menjaga air dan keberlanjutan lingkungan. Pola rumah pun khas. Pintu samping diarahkan ke timur agar cahaya matahari masuk ke ruang hidup mereka. Kehidupan sosialnya sangat erat. Gotong royong hadir dalam kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Perbedaan keyakinan hidup berdamping dengan saling menghormati. Di kampung adat Cirende, makanan pokoknya bukanlah beras padi, tetapi rasi atau beras singkong. Sejak sekitar tahun 1918, masyarakat adat mulai beralih ke singkong karena sawah mengering dan lahan semakin sempit. Pada tahun 1924, rasi dikonsumsi turun-menurun sampai hari ini. Singkong digiling, diendapkan, disaring menjadi aci, lalu ampasnya dikeringkan menjadi nasi. Selain itu, singkong diolah menjadi opak, cireng, simping, bolu, hingga aneka camilan khas. Bagi warga adat, ini bukan soal melarang beras, tetapi menjalankan pesan leluhur. Mandiri pangan, tidak bergantung pada satu sumber saja, dan hidup secukupnya. Bahkan, sebagian warga cukup makan 2 kali sehari karena rasi memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Sebagian masyarakat adat Cirende memegang kepercayaan Sunda Wiwitan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah spiritual kampung ini adalah Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. Dari ajaran inilah tumbuh keyakinan tentang kemerdekaan lahir batin, termasuk pesan untuk tidak bergantung pada beras padi. Upacara adat terbesar di kampung ini adalah satu sura, yang bagi warga adat maknanya setara dengan hari raya. Dalam perayaan ini, hadir tumpeng rasi, hasil bumi, gunungan buah, serta kesenian kecapi suling, karinding, dan angklung buncis. Busana adat pun khas, laki-laki mengenakan pangsi hitam dan ikat kepala. Untuk perempuan menggunakan kebaya putih. Di bagian dalam kampung adat Cirende terdapat area makam adat. Ini bukan kuburan umum, melainkan makam para karuhun, para leluhur dan sesepuh kampung yang dulu membangun, menjaga, dan mewariskan nilai hidup masyarakat
Cirende. Disinilah dimakamkan para tokoh adat dan keluarga sesepuh dari generasi ke generasi. Warga tidak menonjolkan nama satu persatu kepada pengunjung karena yang paling dijaga bukan sosoknya, melainkan warisan ajarannya. Baterai semuanya habis guys. Habis guys, baterainya guys. Kacau. Gila panas banget nih. Gila ini kipas penolong banget sih. Ini langsung nyemprot ke muka. Oke cuy, ada sisa baterai. Nge-shoot bagian depan. Aduh, bete banget sih. Oke guys, udah 1 jam nggak kerasa. Tadi lagi banyak kegiatan juga. Di situ ada anak-anak sekolah dari sebentar guys. Ini kemana ya jalan pulangnya? Pak, punten, kalau keluar kemana ya? Sini. Oh sini, oh ya makasih ya. Oh situ, nyasar guys. Bisa pergi nggak bisa pulang nih. Terus ada pertigaan lagi, ini kemana lagi? Coba sini deh. Jangan malu bertanya guys. Kayaknya salah jalan. Oh, salah jalan. Salah. Nggak ada petunjuk sih ya. Sini bukan sih. Gue bisa nggak inget. Gini gila. Petok, petok. Oh, salah jalan lagi. Kayaknya bener. Oh, sama aja ternyata. Wih, ada warga. Lagi bikin kerajinan guys. Kayaknya sih bener ya. Patokannya berarti yang ada gerbang oranye. Kalian kalau mau kesini ingetin tuh. Gue padai banget sih. Kok ini ada mobil-mobil ya? Ntar guys. Salah gak sih? Aduh. Buset. Yep. Yep, nyasar. Tadi gak ada mobil. Oke guys, nyasar. Di mana nih anjir? Damn. Oh, oke lah, mirip-mirip jalannya. Nyasar guys. Ini dia ada 2. Berarti kalau lagi penuh bisa sampai bawah sini. Duh, tas gue berat banget lagi. Panjang. Nanjak lagi coy. Yuk semangat. Aduh. Petok, petok. Gue gak ada minuman lagi, lupa. Gak bawa minuman. Dari jam 7. Tadi jam 7 udah berangkat kan. Belum minum guys sampai sekarang. Jam 7, sekarang jam 5 tuh. 6 jam gak minum sama sekali. Sekarang jam 1 siang. Kenapa ya belum lapar ya? Coba kita ke mobil dulu aja lah. Apa kita makan di warung? Lotek tapi makanannya. Tadi pagi gue makan Indomie. Bukan Indomie sih. Yamin. Sekalian
Ngecas dulu. Aduh, sekalian ngecas dulu, kita balik ke mobil. Gempor juga. Nah, sampai juga. Ntar guys, gue istirahat dulu. Guys, ini baru pulang dari kampung Cirende. Sekarang itu rencananya ke Puri Gapura, udah gitu ke mana? Gunung Bohong. Kayaknya bakalan gua skip deh. Kayaknya nggak akan bisa dilanjut hari ini. Kenapa? Karena baterai HP habis. Charger nggak bawa, kabel USB-C bawa, tapi ujungnya sama-sama USB-C, tau nggak? Jadi nggak bisa dicolok di mobil, nggak bisa ngecas di mobil. Cuma bisa ngecas satu iPhone kedua nggak bisa. Terus remote drone nggak bisa, drone nggak bisa, baterainya nggak bisa. Kacau guys. Tadinya aku pengennya sih satu hari full beresin ya, dari pagi sampai malam. Ini juga belum makan, nggak tahu mau makan di mana, belum ada moodnya ya, nggak mood. Tadi ada bakso pas mau Legend of Taste ramen, banyak banget ramen ya. Tadi ada ramen lagi. Nggak tahu deh, ini jalan juga nggak tahu kemana. Sambil jalan ada Pizza Hut, wah. Tapi roti ya, nasi nggak sih? Soalnya tadi kan sebetulnya tahu gitu. Pizza gitu guys. Dan biasa nih kalau Pisces atau melankolis ya lupa, susah kalau mau pilih makanan. Udah gitu kalau pilih makanan itu terus bisa 1 minggu 2 minggu makan makanan yang sama. Kalian gitu juga nggak? Nih posisinya sekarang di Burma Cimahi. Wah ini sih udah nggak akan bisa puter balik pizza nih, agak nanggung juga. Kayaknya gue ke pinggir dulu deh guys. Ini HP-nya mau dipakai dulu ya buat ngecek maps supaya nggak tersesat. Gile. Oh tutup kali. Ada saungnya guys. Oh tutup. Kayaknya ada di ini deh. Guys, sayang banget ya, harus dilanjut besok. Sebetulnya males banget sih kalau bolak-balik. Serius, males banget bolak-baliknya, ngabisin waktu. Hebat ya orang mau ya bikin YouTube capek-capek ya. Kalau nggak setimpal gimana tuh? Pantesan si Bobon sama siapa? Oma ya. Oma itu siapa? Faurida itu ya. Kemarin gue nonton di podcastnya Dedi itu. Dia pensiun juga, dijual akun YouTube-nya. Tahu tuh gimmick atau beneran? Katanya sih beneran ya, karena pemasukan di YouTube tuh udah berkurang banget gitu, dan nggak nutup buat produksi mereka, karena biaya produksinya tinggi banget. Iyalah buat gaji karyawan segala macam. Orang lain pada udahan, gue malah baru masuk. Telat banget gak sih? Telat banget gak guys? Ya kita lihat aja lah, tahan berapa lama ya guys ya. Ngapain ya gue ya bikin YouTube ya? Gue juga bingung. Dibilang ada passion, kok gue jadi curhat ya? Udahlah, kita tungguin makanannya bentar ya. Ntar kita nggak usah kasih rating lah ya. Gue suka makanan tapi nggak paham cara nilainya. Buat gue semua makanan enak, dan kalau yang nggak enak ya jarang banget sih. Kayak yang biasa aja, hampir nggak pernah deh guys kayaknya ada makanan nggak enak tuh. Kalau nggak enak ya paling kayak bumbunya kurang ya kan. Makanan tuh kan cuman manis sama asin kan, iya gak sih? Coba komen dong yang tahu. Setahu gue sih cuman ada asin atau manis gitu. Kalau gue lebih suka ke yang asin.
Tahu gejrot, kasih garam lagi sedikit, itu enak banget. Ya, makasih ya. Coba ala food vlogger. Gila sih, pelajaran besar sih. Gue pikir tuh kalau kalau nggak nginep tuh nggak usah bawa charger guys. Nggak taunya ternyata harus bawa charger sih kalau mau bikin konten, apalagi full day ya, seharian. Bego banget ya. Di sini aja colokan listrik ada 4 tuh, setiap sudut 4, sama di kiri kanan. Udah disediain pelajaran lah ya guys. Namanya juga YouTuber cupu, YouTuber pemula, masih belajar. Yang namanya hidup, coba dulu aja guys. Jangan nunggu perfect ntar keburu mati. Jalanin aja apa yang kita bisa jalanin selagi kita masih punya waktu dan tenaga. Karena kesempatan itu gak bisa guys. Kesempatan itu gak bisa datang sendiri. Harus benar-benar kita cari. Buat apa sih gue bikin YouTube gini? Sebetulnya gue kan aplikasi yang pertama kali bangun, kalau dibuka itu kan first itu YouTube. Terus gue suka nonton konten travel juga kan. Kayaknya menyenangkan juga sih, cuman nggak tahu ya, kok gini ya. Ya mungkin belum biasa juga ya, sama belum masih canggung lah buat ngajak interaksi orang-orang tuh, wawancarain orang. Tapi kan nggak semua YouTuber juga wawancarain orang-orang gitu ya gak sih. Ya let it flow aja lah. Ngayal sambil nungguin makanan. Orang Cimahi ada yang pernah kesini gak sih? Buat kurcaci. Apa ya, buat anak kecil main kali ya? Tapi agak kotor sih. Kelinci kali ya? Kok kayak ada kotoran sih? Kayak ada tai kelinci sih. Gue benci banget sama lalat. Gak tahu gue diciptain buat apa sih, ngeganggu banget. Nyamuk, lalat, kecoa. Ya, makasih. Lalat, nyamuk, kecoa. Lalat, nyamuk, kecoa. Nggak tahu sih itu buat apa sih. Oke guys, kita makan dulu. Ini nasi timbal ya. Aduh, set dah ini lalat. Kita makan nasi timbal. Ini baterainya udah nggak akan cukup sih buat gua lanjut sih. Kayaknya gua harus balik lagi kantor. Tahunya oke. Tempe gue nggak suka tempe ya. Coba kita lihat. Kalau gue suka berarti enak. Sumpah enak. Tapi agak asem. Gue nggak tahu itu emang begitu atau. Aduh gila. Lalatnya banyak banget sih. Kok asem ya? Emang gitu ya tempe ya? Bukan pencinta tempe guys. Elah ya. Sambalnya pedes juga cuy. Boleh juga nih. Biar seger. Kayaknya mau hujan ya. Aduh. Mbak. Ada lilin atau apa nggak? Nyamuk lagi. Lalat. Aduh. Buset dah. Kagak diajak makan nih, ikutan makan. Enak sih guys menurut gua. Sambalnya asik sih. Sumpah nggak bohong lah. Kalau makanan yang nggak enak, gue bakal review, tapi gue nggak akan kasih tahu restorannya. YTTA, gue nggak mau bikin video terus merugikan orang lain. Maunya bermanfaat dan membuat mood orang lain bahagia dan juga ceria. Kayak sambalnya cukup dikit, jadi gue harus hemat-hemat. Aduh, ya, makasih ya mbak. Duh, gila. Ini lalat hardcore banget, sumpah. Sambalnya gue suka, sumpah. Gak nyangka sih. Sambalnya
Gue suka. Happy gue sama sambalnya. Pengen minta lagi gue. Mbak, maaf mbak, kalau nambah sambal bisa? Iya. Ya nggak apa, karena casu nggak apa. Enak soalnya guys, sumpah. BTW ini murah sih makanannya. Berapa ya? 40k, 35 gitu. Kita ngelarisin usaha orang. Habis sih. Udah mau habis sih sebetulnya makanannya. Makasih ya. Langsung gue ludesin. Tahu gitu dari awal nggak gue irit-irit nih sambal. Wah, gila mantap. Oke guys. Mungkin agak keras, ayamnya nge-gym kali ya. Kalau ayam geprek kan ayam lumpuh ya kan. Tadinya mau ikan gurame guys ya, tapi ingat kan kalian, mukanya jelek, nggak jadi ya. Pesan ikan gurame. Aduh, kalau orang Sunda bilang sehah. Gila, udah sambal, udah habis lagi sambal gue. Paling rekomen, gue suka banget sambalnya, sampai 2 kali. Ayam bakarnya juga ngasih timbal bakar sih. Oke sih guys. Cuman ayamnya nge-gym jadi dagingnya agak keras dikit. Guys, dengan berat hati perjalanan ini sekarang jam 2.13, harusnya ke Pura sama ke Velodrome, tapi di cancel karena baterai udah habis. Sisa drone 1, drone paling 5-10 menit mati. Gila guys, ini penyesalan terbesar sih, gak bawa charger harusnya guys. Oke lah guys, berarti kita sampai ketemu di day 2 guys.